Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenny Safitri dengan NPM 2014071048. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah motor bakar dan traktor pertanian. Materi saya kali ini yaitu motor bakar bensin 4 tak. Motor bakar merupakan penggerak mula yang mempunyai fungsi sangat penting dalam penggunaannya sebagai salah satu tenaga penggerak dari berbagai macam peralatan, mulai dari yang berkapasitas kecil maupun besar. Motor bakar yang umum digunakan adalah motor bakar diesel dan motor bakar bensin. Salah satu dari jenis motor bakar yang sering digunakan adalah motor bensin, di mana sistem aliran bahan bakar merupakan hal yang penting di dalamnya. Penggunaan motor bensin tentu memiliki keunggulan yaitu ramah lingkungan dan tidak menimbulkan suara yang bising seperti motor diesel. Namun juga memiliki kekurangan seperti lebih boros dan kurang bertenaga daripada motor diesel yang tentu dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Motor bensin atau mesin Otto dari Nikolaus Otto adalah sebuah tipe mesin pembakaran dengan jenis pembakaran yang dalam proses pembakarannya selalu menggunakan busi sebagai pemercik bunga api awal dan dirancang untuk menggunakan bahan bakar bensin atau sejenisnya. Motor bensin juga sering disebut spark ignition engine, yang berarti bahwa mesin ini memerlukan percikan bunga api untuk mengawali pembakaran di dalam silinder. Bunga api yang dipercikan ke dalam ruang bakar ketika piston bergerak derajat sebelum mencapai titik mati atas atau TMA, sehingga terjadi kenaikan energi kalor dalam ruang bakar. Energi diubah menjadi energi mekanik yang akan digunakan untuk menggerakkan poros engkol. Pada motor bensin, penyalaan dilakukan oleh busi yang menyala secara periodik pada setiap menjelang akhir langkah kompresi. Sedangkan pada motor diesel, penyalaan campuran udara bahan bakar terjadi karena tekanan yang sangat tinggi sehingga tidak diperlukan busi. Gerak membuka menutup katup isap dan katup buang diakibatkan oleh nok yang dihubungkan dengan gerak torak. Motor dapat diklasifikasikan menurut beberapa hal berdasarkan pada bahan bakar yang digunakan. Umumnya, motor dibedakan menjadi dua jenis, yaitu motor diesel dan motor bensin. Sedangkan berdasarkan pada banyaknya langkah dalam satu siklus proses pembakaran, motor dibedakan menjadi motor 4 tak dan juga motor 2 tak. Pada motor bakar, berdasarkan sistem penyalaan terbagi spark ignition dan compression ignition. Dan berdasarkan siklus kerjanya terbagi menjadi 4 langkah dan 2 langkah. Sistem penyalaan spark ignition atau SI ini merupakan metode penyalaan bahan bakar dengan bantuan api dari luar. Penyalaan ini digunakan busi sebagai sumber api. Setelah campuran udara dan bahan bakar mencapai kompresi tertentu dan dengan tekanan dan temperatur tertentu, maka busi dinyalakan sehingga terjadi reaksi pembakaran dan menghasilkan tenaga dan mendorong torak ke posisi semula. Compression ignition merupakan penyalaan campuran bahan bakar dengan kalor kompresi yang sangat tinggi sehingga mencapai temperatur dan tekanan yang cukup tinggi yang memungkinkan terjadinya pembakaran sendiri yang akan menghasilkan tenaga untuk mendorong piston. Pembakaran pada motor bensin. Pada motor Otto terjadi konveksi energi dari energi panas ke energi mekanik yang berupa gerak reciprocation piston. Energi panas tersebut diperoleh dari pembakaran sejumlah bahan bakar yang telah bercampur dengan udara dengan diawali oleh percikan bunga api dari busi. Pada proses tersebut terjadi reaksi kimia yang cepat antara hidrogen dan karbon pada bahan bakar dengan oksigen yang terkandung dalam udara. Sedangkan kondisi yang dibutuhkan pada proses pembakaran adalah adanya campuran yang dapat terbakar. Pada SI engine, campuran yang siap terbakar dibentuk di dalam karburator. Adanya perlengkapan untuk memulai pembakaran. Perlengkapan tersebut adalah busi. Fase stabilisasi dan perlambatan nyala di dalam ruang bakar.
Untuk itu, ruang bakar harus mampu mengontrol pembakaran campuran udara bahan bakar untuk mendapatkan tekanan maksimal pada awal langkah kompresi, proses yang bebas vibrasi pada komponen engine, proses yang tidak menimbulkan knocking, pada pendinginan mengalami loss minimal, emisi gas dibuang minimal. Proses pembakaran pada motor bensin umumnya dibagi menjadi 4 fase berdasarkan jumlah pelepasan energi hasil pembakaran, yaitu fase pencetusan bunga api. Berikut adalah langkah-langkah pada motor bakar bensin 4 tak. Yang pertama adalah langkah hisap. Pada langkah ini, katup hisap membuka dan campuran udara serta bahan bakar dihisap ke dalam ruang bakar oleh torak yang bergerak turun ataupun mundur. Pada langkah kedua, yaitu langkah kompresi, katup hisap maupun katup buang tertutup dan campuran udara serta bahan bakar dikompresi oleh gerak maju atau naik dari torak hingga mencapai tekanan tertentu. Nah, di akhir langkah kompresi ini terjadi pembakaran campuran udara dan bahan bakar. Pada langkah ketiga, yaitu langkah usaha, pembakaran campuran udara serta bahan bakar menghasilkan tekanan tinggi yang mampu mendorong torak mundur ataupun turun. Gerakan torak akibat pengembangan inilah yang dinamakan langkah usaha karena menghasilkan usaha yang berguna untuk berbagai keperluan. Langkah terakhir atau langkah buang, yaitu gas-gas sisa hasil pembakaran harus dibuang melalui gerak naik atau maju torak. Pada saat inilah katup hisap tertutup dan katup buang pun membuka. Bagian-bagian dari motor bakar 4 tak bensin. Pada bagian pertama terdapat blok silinder. Fungsinya sebagai ruang bakar atau tempat terjadinya pembakaran, sekaligus sebagai housing bagi beberapa komponen. Bagian yang kedua yaitu piston dan connecting rod. Piston adalah komponen utama dalam motor pembakaran dalam karena fungsinya sebagai pengatur volume ruang bakar. Sementara connecting rod adalah sebuah logam batangan yang akan menghubungkan gerakan piston ke poros engkol. Bagian yang ketiga yaitu crankshaft. Nah, ini berfungsi untuk mengubah gerakan naik turun piston menjadi gerakan putaran. Prinsip kerjanya sama seperti Anda mengayuh sepeda. Bagian yang keempat yaitu carter atau oil pan. Nah, komponen ini terletak pada bagian bawah mesin. Fungsinya tentu saja sebagai bak oli atau tempat menampung oli mesin. Ketika mesin bekerja, pompa oli akan menyalurkan oli dari dalam carter ke seluruh bagian mesin. Bagian yang kelima adalah flywheel. Komponen ini akan menstabilkan putaran mesin dengan cara menyimpan sebagian energi mesin ketika langkah usaha. Bagian yang keenam yaitu busi. Busi adalah komponen yang dapat mengubah energi listrik menjadi percikan api. Nah, percikan api ini digunakan untuk menyulut atau memantik gas yang sudah dalam kondisi tekanan tinggi di dalam ruang bakar. Selain komponen di atas, masih terdapat banyak komponen pada mesin bensin yang tidak disebutkan. Namun, komponen di atas tadi merupakan komponen utama yang berhubungan langsung dengan kinerja mesin. Nama komponen tambahan pada mesin bensin antara lain yaitu yang pertama ada cylinder head cover, yang kedua cylinder head CO2 cover, yang ketiga gasket, yang keempat ada seal busi, kelima ada timing chain cover, yang keenam ada engine mounting, yang ketujuh ada throttle body, yang kedelapan ada selang intake, ada air filter, dan yang terakhir ada catalytic converter. Nah, kasus kerusakan dan penanganan pada motor bakar 4 tak bensin ini yaitu yang pertama ada seal clamp yang rusak. Penanganan pada seal clamp yang rusak ini yaitu dengan cara membongkar head cylinder dan diganti seal clamp-nya. Kasus kerusakan yang kedua yaitu ada ring piston yang lemah. Cara penanganan pada ring piston yang lemah ini
yaitu dengan mengganti secara berkala dan gunakan pelumas yang berkualitas. Contoh kerusakan yang ketiga ada boss klep yang goyang. Cara penanganan pada boss klep yang goyang ini yaitu dengan cara setel ulang boss karetnya. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Jika dapat kesalahan pada pengucapan saya memohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sekian penjelasan materi dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.